Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi kami yaitu tentang landasan historis pendidikan. Materi yang akan kita bahas dalam topik ini ialah pendidikan zaman Hindu-Buddha, pendidikan zaman Islam, pendidikan zaman pendudukan asing, pendidikan nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950 pada masa proklamasi RIS, perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959 pada era demokrasi liberal, perkembangan pendidikan Indonesia merdeka tahun 1959 sampai 1965 pada masa demokrasi terpemimpin, dan perkembangan pendidikan nasional Indonesia merdeka zaman perkembangan Orde Baru. Pendidikan pada zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Pada slide ini, ada beberapa faktor yang memungkinkan berkembangnya peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, ada faktor politis. Faktor politis ini terjadi antara peperangan kerajaan India bagian utara dengan kerajaan India bagian selatan. Bangsa Arya pada saat itu yang berasal dari utara mendesak kerajaan dan penduduk selatan, sehingga penduduk dari selatan lari mencari tempat-tempat baru, dan akhirnya mereka menemukan sampai ke Indonesia. Yang kedua ada faktor ekonomis atau geografis. Seperti yang kita tahu, Indonesia terletak di antara India dan dataran Tiongkok. Dan pada waktu itu juga telah terjadi perdagangan antara India dan Tiongkok melalui jalur laut. Akibatnya, banyak orang India dan Tiongkok yang bergaul dengan bangsa Indonesia, mulai dari perdagangan sampai terjadi koloni, yang berdatangan dari India dan Tiongkok. Yang ketiga ada faktor kultural. Tingkat peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli di Nusantara. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur dalam bentuk kerajaan. Mereka telah mengenal tulisan Hinduisme dan Buddhisme. Di sini ada sedikit poin-poin mengenai agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu. Di India, agama Hindu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Brahmanisme dan Shivaisme. Hinduisme yang ada di Indonesia adalah Shivaisme, yang dibawa oleh seorang Brahmana bernama Agastya. Pandangan Shivaisme. Pertama, Shiva adalah dewa yang paling berkuasa. Kedua, Shiva adalah pencipta dan perusak alam. Ketiga, manusia hidup dalam rangkaian reinkarnasi dan merupakan suatu samsara atau penderitaan. Yang keempat, tujuan hidup manusia adalah mencapai moksa. Sekilas mengenai agama Buddha. Agama ini disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India. Kemudian pecah menjadi dua, yaitu Mahayana dan Hinayana. Dan agama Buddha yang berkembang di Indonesia adalah Hinayana. Agama ini berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya dan pada zaman Wangsa Shailendra dari Pulau Jawa. Menurut ajaran Buddhisme, manusia hidup dalam penderitaan nafsu duniawi. Manusia juga berusaha mengusir penderitaan dan mencari kebahagiaan abadi, yaitu nirwana. Untuk mencapai nirwana, manusia harus berperilaku benar, seperti berpandangan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, berkehidupan yang benar, berdaya upaya yang benar, melakukan meditasi yang benar, dan konsentrasi kepada hal-hal yang benar. Di sini ada berbagai ciri-ciri contoh pendidikan pada zaman Hindu. Pertama, pendidikan formal pada masa ini diselenggarakan oleh kerajaan. Terjadi di kerajaan Tarumanagara dan Kutai. Yang kedua, materi pelajaran berpusat pada ajaran agama, membaca dan menulis huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Para gurunya adalah orang-orang pandai yang memahami ajaran agama atau yang disebut pandita, berasal dari kasta Brahmana. Peserta didiknya adalah keturunan Brahmana dan bangsawan. Pendidikan ini dapat dikatakan sebagai perguruan. Selanjutnya ada pendidikan pada zaman Buddha. Pendidikan berkembang pada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada masa Buddha juga sudah terdapat perguruan tinggi Buddha yang berisikan murid-murid yang berasal dari Indochina, Jepang, dan Tiongkok. Pada saat itu, guru yang terkenal ialah Dharmapala. Ada kemungkinan bahwa candi-candi Buddha seperti Borobudur, Mendut, dan Kalasan adalah pusat pendidikan agama Buddha. Bila dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi-candi, patung-patung, dan relief-relief,
Maka para murid juga belajar tentang ilmu membangun dan ilmu mahat. Di sini ada tujuan pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Tujuan pendidikan pada masa itu identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai moksa bagi agama Hindu dan untuk mencapai nirwana bagi agama Buddha. Secara umum, dapat dibedakan tujuan pendidikan dari berbagai kaum. Pertama, kaum Brahmana. Pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Yang kedua, bagi golongan ksatria, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan atau kerajaan. Dan yang ketiga, bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sesuai dengan pekerjaan yang secara turun-menurun. Berikutnya ada sifat pendidikan. Beberapa sifat dan ciri pendidikan yang menonjol. Pertama, informal, karena pendidikan masih bersatu dalam proses kehidupan. Kedua, berpusat pada religi. Kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segalanya. Ketiga, penghormatan yang tinggi terhadap guru. Karena pada saat itu, guru adalah kaum Brahmana dan tidak memperoleh imbalan gaji. Mereka semata-mata menjadi guru karena kewajiban mereka sebagai pandita atau Brahmana yang didasarkan pada perasaan tulus dan mengabdi tanpa pamrih. Yang keempat, ada aristokratis. Artinya pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, dan golongan ksatria, dan golongan keturunan raja-raja. Pada masa Hindu-Buddha, jenis-jenis pendidikan diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pendidikan intelektual. Pendidikan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci dan berkaitan juga dengan penguasaan doa dan mantra yang berkaitan dengan penguasaan alam semesta, serta pengabdian kepada Shiva dan Buddha Gautama. Dan pada waktu itu, hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari kitab suci. Yang kedua, pendidikan ksatria. Pendidikan ini untuk mendidik kaum bangsawan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengatur pemerintahan, mengatur negara, dan tahu cara berperang. Ketiga, ada pendidikan keterampilan. Bagi kaum Brahmana dan ksatria, pendidikan ini sudah berjalan lancar. Namun bagi masyarakat jelata, masih berlangsung secara informal dalam keluarganya masing-masing. Jadi, jika orang tuanya adalah seorang pemahat, maka orang tua tersebut akan mengajarkan anaknya tentang teknik memahat. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pendidikan pada saat itu masih bersifat informal. Belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah yang seperti kita tahu saat ini. Namun, ada beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Pertama, pecatrikan atau padepokan. Di padepokan inilah berkumpul para murid, khususnya keturunan kaum Brahmana, untuk mempelajari segala macam pengetahuan yang bersumber dari kitab suci. Yang kedua ada pura. Tempat ini diperuntukkan bagi putra-putri raja untuk belajar. Mereka diberi pelajaran yang berkaitan dengan hidup sopan santun sebagai keturunan raja yang berbeda dengan masyarakat biasa. Mereka juga belajar tentang bagaimana cara mengatur negara, ilmu bela diri baik secara fisik maupun secara batiniah. Yang ketiga, pertapaan. Pertapaan dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena orang yang bertapa dianggap telah memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Karena itu, para pertapa menjadi tempat bertanya tentang segala hal, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Yang keempat ada keluarga. Dalam keluarga akan terjadi partisipasi dan imitasi dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan karya seni. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan karya seni yang sangat tinggi. Ilmu pengetahuan terus berkembang, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan dan tata negara, serta ilmu hukum. Peradaban Hindu-Buddha juga telah melahirkan empu-empu dan para pujangga dengan karya-karyanya yang bermutu tinggi. Peradaban ini juga menghasilkan karya arsitektur yang sangat menakjubkan, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak dapat ditentukan dengan pasti tahunnya kapan.
Namun, berdasarkan tulisan pengalaman Marco Polo dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok, ia menyebutkan bahwa di Perlak didapat beberapa orang yang telah beragama Islam. Di sini ada beberapa pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Bukti dari pendapat ini ialah sebutan ejaan tulisan Arab seperti Jabar, JR, dan PJS merupakan bahasa Iran, sedangkan dalam bahasa Arab adalah Fatah, Kasroh, dan Domah. Di Indonesia ditemukan huruf Sin yang tidak bergigi, merupakan pengaruh Iran, sebab huruf Sin Arab adalah bergigi. Bulan Muharram merupakan wafatnya Husain di Karbala. Di Iran diperingati dengan mengadakan upacara mengarak peti mati pada bulan Muharram. Ini ditemukan di Minangkabau dan Aceh. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut juga bulan Tabut atau peti mati dalam bahasa Persia. Sedangkan di Aceh, bulan itu disebut juga bulan Ahsan Hussein. Pendapat ini dikemukakan oleh Profesor Dr. P.A. Hussein Jajadiningrat. Yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat atau India. Pendapat ini dibuktikan dengan ditemukannya salah satu makam Raja Islam, yaitu Malikul Saleh, yang meninggal tahun 1927 Masehi. Batu nisan di atas makam itu bertuliskan ayat-ayat Quran dengan huruf Arab dan bentuknya sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat, yaitu ukiran-ukiran yang bercorak Hindu bergaya Gujarat. Yang ketiga, masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur Mesir dan Mekah. Pendapat ini dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka dengan alasan: pertama, Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maghribi Maroko, dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu ialah di Mesir, dan raja-raja tersebut selalu mengikuti musyawarah ulama-ulama Syafi'i yang ada dalam kerajaannya. Kedua, gelar yang dipakai oleh raja-raja Pasai ialah gelar-gelar Raja Mesir, yaitu Al-Malik, yang tidak terdapat di Persia maupun di India. Yang ketiga, di Persia, mazhab yang berpengaruh ialah Syiah, dan di India adalah mazhab Hanafiyah. Kenyataannya, di Indonesia, mazhab Syiah dan Hanafiyah tidak banyak penganutnya, dan sampai sekarang, mazhab Syafi'i yang menguasai wilayah Indonesia ini. Yang keempat, sebelum Ibnu Battuta melewati ke Samudra Pasai, sudah ada seorang ulama Indonesia yang mengajar ilmu tasawuf di Aden, Arab yang namanya Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Ini membuktikan hubungan mencari ilmu pengetahuan Islam langsung ke tanah Arab, bukan dari Malabar, Gujarat. 5. Orang mengemukakan alasan bahwa pengaruh India dapat dibuktikan pada batu-batu nisan kuburan tua di Gresik dan Pasai. Yang keenam, orang mengemukakan bahwa tasawuf dari India dan Persia sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Karena itu Islam di Indonesia lain dengan Islam di Arab. Namun menurut Hamka, bahwa corak berpikir pemeluk Islam di seluruh dunia pada waktu itu, baik di Asia Tenggara, India, Persia, Arab, Syam, Baghdad, Mesir, semuanya adalah corak tasawuf, yang sebagian besar ajarannya telah terlepas atau menyeleweng dari ajaran Muhammad. Tempat di Jawa yang pertama-tama mendapat pengaruh agama Islam ialah Tuban dan Gresik. Hal ini karena Tuban dan Gresik pada waktu itu merupakan pelabuhan Majapahit yang penting di Jawa. Selanjutnya ada inti dari ajaran Islam. Pertama, Islam sebagai agama tauhid. Kedua, manusia adalah sama di sisi Allah. Yang ketiga, iman, Islam, dan ihsan. Perkembangan pendidikan. Di slide ini ada beberapa poin-poin tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, para pedagang yang datang bukan hanya sekedar berdagang saja, melainkan bawa misi untuk menyebarkan Islam dan menjadi ustadz atau guru. Yang kedua, pendidikan Islam mulai teratur sejak seorang ulama bernama Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama secara khusus di rumahnya dan kemudian mendirikan langgar di Gresik.
Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim ini termasuk dalam kumpulan para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Anggota lainnya ialah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Maria, dan Sunan Gunung Jati. Yang keempat, Raden Patah juga memiliki peran dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. 5. Menurut Mahmud Yusuf pada tahun 1960, telah ada lembaga-lembaga pendidikan pada waktu itu seperti pengajian Quran, pengajian kitab, pesantren besar, dan pesantren keahlian atau tarekat. Yang keenam, pada waktu Sultan Agung pula terjadi suatu sintesa antara kebudayaan Islam dan Hindu, yaitu A. Pada tahun 1633 diperintahkan agar tahun Caka 1555 tidak lagi menggunakan dasar perhitungan peredaran matahari, namun berdasarkan peredaran bulan sesuai dengan tahun Hijriah. B. Gamelan sekaten hanya dibunyikan di halaman masjid saat upacara gerebek maulid saja. Dan C. Pernyataan gerebek ditentukan pada bulan puasa disebut gerebek poso, dan pada maulid Nabi Muhammad disebut gerebek maulud. Selanjutnya ada dasar dan tujuan pendidikan. Pada masa itu, dasarnya adalah iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya tujuannya. Pertama, memiliki pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijmah, dan Qiyas. Yang ketiga, menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam pertama ada di Langgar dan pondok pesantren. Langgar merupakan pendidikan pendahuluan dalam belajar agama Islam. Kegiatannya adalah sholat, upacara keagamaan, dan tempat belajar. Selanjutnya ada pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan pendidikan lanjutan setelah Langgar. Ciri-cirinya adalah berpusat pada ajaran agama. Guru tidak digaji, dan guru serta murid tinggal dalam suatu lingkungan yang sama. Ada juga metode pendidikan. Pada masa itu, metode pendidikan ada dua, yaitu sorongan atau individual, dan yang kedua adalah halakah atau palagan. Yang sorongan, ciri-cirinya itu dalam membaca Al-Quran dimulai dengan pengenalan huruf serta tanda-tandanya untuk langsung membaca surat kecil, seperti surat-surat pendek, biasanya surat Al-Fatihah dan surat-surat dalam juz amma yang pendek-pendek. Yang kedua, cara mengajarkannya dilakukan seorang demi seorang. Yang ketiga, metode ini dilakukan juga di tingkat pesantren. Metode selanjutnya ada halakah atau palagan. Metode ini dilakukan secara klasikal, diberikan oleh kiai kepada guru-guru muda. Lalu, para santri duduk melingkari kiai untuk belajar, membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan masuk dari kitab yang sedang dipelajari. Terakhir, ciri-ciri pendidikan. Ciri-ciri pendidikan pada saat itu adalah, pertama, bersifat religius. Artinya, pendidikan itu berpusat pada agama dan ajaran agama. Kedua, guru tidak memperoleh bayaran. Pada waktu itu, sama seperti keadaan waktu masa peradaban Hindu-Buddha, guru itu tidak dibayar, namun dia mendapat tempat terhormat di masyarakat, apalagi di mata para muridnya. Yang ketiga, bersifat demokratis. Artinya, ajaran Islam didasari pada pandangan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Selanjutnya, pendidikan zaman pendudukan asing. Yang pertama, kedatangan Portugis. Portugis pertama kali singgah di Malaka pada tahun 1509 Masehi, setelah sebelumnya menaklukkan kerajaan Goa di India. Ini berarti Portugis hadir di Indonesia hampir 1 dekade setelah Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak di Pulau Jawa. Praksis pendidikan pada masa Portugis ini secara mendasar dikerjakan oleh organisasi misi Katolik Roma. Pendidikan di zaman Portugis ini dapat dinyatakan berpusat di Maluku dan sekitarnya. Apa aja sih yang diajarkan pada masa pendidikan Portugis ini?
Selain pelajaran agama, mereka juga diajari membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga diajarkan berbahasa Latin. Mereka yang berkeinginan melanjutkan pendidikan dapat pergi ke Goa, India, yang ketika itu merupakan pusat kekuatan Portugis di Asia. Selanjutnya, pada zaman FOC. Pada zaman ini, pendidikan dibuat mempunyai tujuan yang pertama untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan. Sesuai dengan instruksi pada tahun 1617 kepada Gubernur Jenderal dan Red Van Indi, diantaranya supaya FOC memperkembangkan agama Kristen dan mendirikan sekolah-sekolah untuk membendung agama Katolik. Sekolah tersebut dibiayai FOC untuk dijadikan persemaian agama Protestan. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada bumi putra untuk mendapatkan tenaga pembantu yang murah yang dapat dipekerjakan di FOC. Di zaman ini juga mempunyai sistem pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar berdasar peraturan tahun 1778. Dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan rankingnya. Kelas pertama itu adalah kelas yang tertinggi, diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi, dan berhitung. Lalu selanjutnya ada kelas 2, mata pelajarannya tidak termasuk berhitung. Sedangkan kelas 3 yang paling terendah, materi pelajarannya fokus pada alfabet dan mengeja kata-kata. Proses kenaikan kelas tidak jelas disebutkan, hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Lalu yang kedua ada sekolah Latin diawali dengan sistem numpang tinggal atau indekos di rumah pendeta tahun 1642. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaran utamanya adalah bahasa Latin. Setelah mengalami buka tutup, akhirnya sekolah ini secara permanen ditutup tahun 1670. Selanjutnya yang ketiga ada Seminarium Theologicum atau sekolah seminari. Sekolah ini didirikan untuk mendidik calon-calon pendeta yang didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff pada tahun 1745 di Jakarta. Sekolah ini dibagi menjadi 4 kelas secara berjenjang. Kelas pertama belajar membaca, menulis, dan bahasa Belanda, Melayu, dan Portugis, serta materi dasar-dasar agama. Lalu selanjutnya kelas 2 pelajarannya ditambah bahasa Latin. Kelas 3 ditambah materi bahasa Yunani dan Yahudi, filsafat, sejarah, arkeologi, dan lainnya. Untuk kelas 4 materinya pendalaman yang diasuh langsung oleh kepala sekolahnya. Sistem pendidikannya asrama dengan durasi studi 5,5 jam sehari, dan sekolah ini hanya bertahan selama 10 tahun. Selanjutnya masih dengan sistem pendidikan yang keempat, yaitu Akademi der Marine atau Akademi Pelayaran, berdiri pada tahun 1743. Didirikan ini dimaksud untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan lama studi 6 tahun. Materi pelajarannya meliputi matematika, bahasa Latin, bahasa Ketimuran seperti Melayu, Malabar, dan Persia, navigasi, menulis, menggambar, agama, keterampilan, naik kuda, anggar, dan dansa. Tetapi ia pun akhirnya ditutup pada tahun 1755. Selanjutnya yang kelima ada sekolah Cina pada tahun 1737, didirikan untuk keturunan Cina yang miskin, tetapi sempat vakum karena peristiwa The Chinese War atau pembunuhan Cina pada tahun 1740. Selanjutnya sekolah ini berdiri kembali secara swadaya dari masyarakat keturunan Cina sekitar tahun 1753 sampai 1787. Yang terakhir ada pendidikan Islam. Pendidikan Islam didirikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. FOC tidak ikut campur mengurus atau mengaturnya. Selanjutnya pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-18 setelah FOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Pada masa ini pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Secara formal, pendidikan Hindia Belanda telah mendirikan beberapa sekolah di Jawa sejak kepemimpinan Daendels, yaitu Sekolah Artileri
pada tahun 1806 di Jatinegara. Selanjutnya sekolah pelayaran pada tahun 1808 di Semarang. Lalu sekolah bidan 1809 di Jakarta dan sekolah seni tari pada tahun 1809 di Cirebon. Pada masa ini, pendidikan kembali dirasa penting guna menopang operasionalisasi pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1829 sampai 1834 yang dikenal sebagai penggagas Kulturstelsel tercatat pernah menerbitkan edaran agar didirikan sekolah dasar negeri di tiap keresidenan atas biaya Persekutuan Injil tahun 1831. Tapi kurang beroleh tanggapan karena menyelisihi prinsip netral sikap pemerintah dalam soal agama. Baru kemudian pada tahun 1848 dengan keluarnya keputusan raja diinstruksikan untuk mendirikan sekolah pribumi dengan dibiayai yang dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik para calon pegawai negeri. Sejak itulah berdiri dan berkembang sekolah-sekolah dari tingkat dasar dan lanjutan hingga tinggi yang memperkenalkan golongan pribumi. Nah, perkembangan pendidikan di Indonesia mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900-an, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1899 dengan moto De Eresschuld atau hutang kehormatan dan slogan edukasi, irigasi, dan emigrasi. Selanjutnya, prinsip yang diterapkan di bidang pendidikan pada masa ini. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Dan bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan. Yang kedua, pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda seperti ILS, HCS, dan HIS. Lalu sekolah dengan pengantar bahasa daerah yaitu IS, VS, dan VGS, dan sekolah peralihan. Lalu ada pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum seperti MULO, HBS, dan AMS, dan pendidikan kejuruan. Lalu yang terakhir ada pendidikan tinggi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950, yaitu dari Proklamasi sampai RIS atau Republik Indonesia Serikat. Proklamasi kemerdekaan menimbulkan hidup baru dalam sebidang kehidupan Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Dan beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum. Instruksi umum ini yaitu yang menyerukan kepada para guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Berikut isi dari instruksi umum tersebut, yaitu yang pertama, pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapus nyanyian Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang. Dan yang keempat yaitu menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah bala tentara Jepang. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Menyertai instruksi umum tersebut, maka dikeluarkanlah berbagai peraturan dalam kabinet-kabinet selanjutnya untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran lama dengan sistem pengajaran yang lebih demokratis. Diawali dengan Kongres Pendidikan, maka Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membentuk Komisi Pendidikan. Komisi Pendidikan tersebut kemudian membentuk Panitia Perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Dan dalam Undang-Undang Dasar,
yang menjadi Undang-Undang Dasar sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai pedoman di lapangan pendidikan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut atau Undang-Undang 1945 yang menyatakan secara tersurat tentang pendidikan yaitu terdapat pada pasal 31 yang isinya yaitu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar yang diatur dengan undang-undang. Dan juga terdapat dalam pasal 32 yang menyatakan pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia, kemudian Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang rumusannya adalah yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950, maka berlakulah Konstitusi Sementara RIS, yaitu pada pasal Konstitusi Sementara RIS yang menyatakan secara tersurat tentang pendidikan, yaitu termasuk dalam bab 5 tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, terdapat pada pasal 30 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan yang kedua, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Jadi, setiap orang itu bebas untuk memilih apa yang ingin dipelajarinya. Dan yang ketiga yaitu mengajar adalah bebas dan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan. Mengajar tetap bebas, tapi tetap masih dalam pengawasan para penguasa. Dan Pancasila sebagai dasar negara federal Republik Indonesia Serikat terdiri atas rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Selanjutnya, setelah Undang-Undang Dasar, maka kita lanjut ke tujuan dan dasar pendidikan. Selama masa Negara Kesatuan I tahun 1945 sampai 1949, tujuan pendidikan itu sebenarnya belum dirumuskan secara jelas dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan menteri pada tanggal 1 Maret tahun 1946, yang tujuannya yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Dan sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila, seperti yang terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, setelah melalui proses yang sangat panjang, antara lain yaitu melalui Kongres Pendidikan Indonesia di Solo tahun 1947 di bawah pimpinan Prof. Sunaria Kalapaking yang bertujuan meninjau kembali berbagai masalah pendidikan atau pengajaran. Kemudian, usaha panitia pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran tahun 1948 yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Kongres Pendidikan di Yogyakarta tahun 1949. Maka setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 itu, yang pertama pasal 3, isinya, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Kemudian ada pasal 4, yaitu pendidikan dan pengajaran berdasarkan azas-azas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas dasar kebudayaan bangsa Indonesia. Dan dalam pasal 5 ayat 1,
yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan dalam pasal 5 ayat 2, di taman kanak-kanak dan 3 kelas yang terendah di sekolah rendah, yaitu kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3, bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Kemudian lanjut ke sistem persekolahan tahun 1945 sampai 1950. Selama penjajahan Jepang, sistem persekolahan di Indonesia sudah dipersatukan dan terus disempurnakan dalam zaman Negara Kesatuan 1. Namun, karena masih ada daerah penduduk oleh pemerintah kolonial Belanda, pelaksanaannya belum tercapai. Akan tetapi, setelah dilakukan konsolidasi intensif selama kurun waktu 1945 sampai 1950, yaitu 5 tahun, sistem persekolahan Indonesia akhirnya mengkristal dalam bentuk seperti berikut. Yang pertama, pendidikan rendah, yaitu ada sekolah rakyat. Kemudian lanjut ke pendidikan menengah, ada umum, kejuruan, dan keguruan. Umum seperti SMP, Sekolah Menengah Pertama, dan SMT, Sekolah Menengah Tinggi. Kejuruan seperti KKN dan STP, kemudian ST dan STM, dan ada juga SKP dan SGKP. Kemudian lanjut ke keguruan. Keguruan yaitu ada sekolah guru C atau disebut juga dengan SGC, kemudian sekolah guru B, SGB, kemudian ada sekolah guru A, SGA, dan kemudian ada kursus guru. Dan kemudian lanjut ke tingkat selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Di pendidikan tinggi ini seperti perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, dan akademi. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan pada masa proklamasi hingga HARIS. Pada tanggal 29 Desember tahun 1945, BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengajukan 10 hal yang perlu diusahakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Dan berdasarkan usul tersebut, Menteri Suwadi menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia. Yang pertama, perasaan bakti kepada Tuhan. Yang kedua, perasaan cinta kepada alam. Yang ketiga, perasaan cinta kepada negara. Kemudian, perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. Dan yang kelima, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan. Keenam, perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya. Dan yang ketujuh, keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. Dan yang kedelapan, keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib. Dan yang kesembilan, keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya. Sebab itu, berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasarkan rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ke-10, keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakannya. Kemudian, di dalam penyelenggaraan pendidikan, ada pendidikan masyarakat. Pada pendidikan masyarakat ini, pada tanggal 1 Januari 1946, terbentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sebagai akibat dari mosi S. Sarkoro yang ditujukan kepada BPKNIP, yang tujuannya yaitu mendesak pemerintah agar memberi perhatian lebih banyak pada pendidikan masyarakat dan kemudian diterima. Dan adapun tugas BPKNIP-nya adalah yang pertama, memberantas buta huruf, yang kedua, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, dan yang ketiga, mengembangkan perpustakaan rakyat. Dan tujuan pendidikan masyarakat adalah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang akan diraih dengan menggunakan 2 cara, yakni metode belajar, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, partisipasi aktif, orientasi pada masalah, dan lain-lain.
Dan yang kedua yaitu metode kerja yang dilaksanakan secara massal dan integral di suatu desa. Metode bekerja yang digunakan adalah metode pancamarga, yakni 5 jalan untuk mencapai tujuan. Kemudian lanjut ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas dua macam, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tinggi di daerah penduduk Belanda. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan pada masa ini antara lain, yang pertama, Ikadaigaku di Jakarta, dalam kurung pendudukan Belanda, dilanjutkan dan diperluas menjadi sekolah tinggi kedokteran. Yang kedua ada sekolah tinggi hukum. Yang ketiga ada perguruan tinggi kedokteran dan kedokteran gigi. Keduanya didirikan di Malang. Dan yang keempat ada sekolah tinggi kedokteran hewan. Kemudian ada sekolah tinggi teknik. Kemudian di Yogyakarta memiliki 5 jenis perguruan tinggi. Ada akademi politik, akademi polisi, ada balai perguruan tinggi Gajah Mada. Kemudian ada Sekolah Tinggi Islam Indonesia, dan yang kelima ada Universitas Gajah Mada. Selanjutnya, penyelesaian bekas pelajar pejuang bersenjata. Selama masa perjuangan, mempertahankan keberadaan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, banyak pelajar dan mahasiswa yang berhenti belajar dan menjadi tentara pelajar. Setelah penyerahan kedaulatan, mereka diberi kesempatan untuk memilih 3 alternatif. Alternatifnya yaitu, yang pertama, meneruskan karir di dalam angkatan bersenjata, yang kedua, melanjutkan studi, dan yang ketiga, kembali ke masyarakat dengan mencari penghidupan sebagai warga masyarakat biasa. Dan yang terakhir ada kurikulum pendidikan. Pada kurikulum dilakukan pembaharuan, kemudian menghasilkan kurikulum SR atau Sekolah Rakyat 1947 yang membedakan 3 macam struktur program, yaitu yang pertama SR Sekolah Rakyat yang mempergunakan pengantar bahasa daerah Jawa, Sunda, Madura pada kelas yang lebih rendah. Terus yang kedua SR yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1. Dan yang ketiga, SR yang diselenggarakan sore hari oleh karena keadaan. Dan kurikulum SR ini terdiri atas 16 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, kemudian ada ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, pendidikan agama, dan kemudian pada kurikulum SMP 1947 mencangkup 9 kelompok mata pelajaran yang terdiri atas ada kelompok bahasa, ada kelompok ilmu pasti, kemudian ada kelompok pengetahuan alam, terus pengetahuan sosial, dan yang kelima kelompok pelajaran ekonomi, yang keenam ada kelompok pelajaran ekspresi, yang ketujuh pendidikan jasmani, yang kedelapan budi pekerti, dan yang kesembilan agama. Dan untuk kurikulum SMA terdiri dari bagian A, yaitu jurusan sastra, dan kemudian ada SMA bagian B, jurusan ilmu pasti dan alam. Dan kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959 pada masa demokrasi liberal. Dalam perkembangan pendidikan Indonesia pada masa demokrasi liberal ini, terdapat poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar, tujuan dan dasar pendidikan, sistem persekolahan, serta penyelenggaraan pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas poin pertama kita, yaitu Undang-Undang Dasar. Masa demokrasi liberal ditandai oleh dilaksanakannya Undang-Undang Sementara 1950 yang ditetapkan berlaku sejak 17 Agustus 1950 sebagai dasar negara kesatuan yang kedua Republik Indonesia. Undang-Undang Sementara 1950 merupakan konstitusi sementara Republik Indonesia berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Nah, di sini juga dirumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kesatuan dengan rumusan yang sama dengan rumusan konstitusi sementara RIS. Yang kedua itu adalah pasal tentang pendidikan yang sama pula dengan pasal 30 konstitusi sementara RIS. Nah, poin yang kedua ialah tujuan dan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, Pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 berbunyi, membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada pasal keempat berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan di taman kanak-kanak dan 3 kelas yang terendah di sekolah rendah, bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Nah, yang kedua itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 juga mulai berlaku di seluruh Indonesia dalam rangka Negara Kesatuan pada tanggal 18 Maret 1954 setelah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu sistem persekolahan. Sistem persekolahan pada zaman demokrasi liberal ini pada dasarnya mengikuti zaman sebelumnya, yaitu zaman proklamasi RIS, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 pada pasal 6 ayat 1 sampai 2 dan pada pasal 7 ayat 1 sampai dengan pasal 5. Pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan jenis pendidikan dan pengajaran dibagi atas 4, yaitu pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, menengah, dan tinggi. Nah, untuk pasal 6 ayat 2 itu dijelaskan pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud untuk menuntun timbulnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah. Dan pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat, kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, ketakasan, baik lahir maupun batin. Nah, berdasarkan pasal 7 ayat 3, pendidikan dan pengajaran menengah bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup, serta membimbing sanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat, serta mempersiapkan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi. Nah, selanjutnya pasal 7 ayat 4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup masyarakat. Yang terakhir ialah berdasarkan pasal 7 ayat 5. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kurang, baik jasmani maupun rohaninya, supaya dapat memiliki kehidupan lahir dan batin yang layak. Selanjutnya ialah usaha penyesuaian. Pada tanggal 25 Agustus 1950, sebagai tindak lanjut dari pengumuman bersama
Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang ikhtisar perubahan sekolah-sekolah dalam tahun pengajaran 1945 sampai 1950. Pengumuman tersebut ialah tentang usaha penyesuaian. Yang pertama itu adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu terbagi menjadi dua, yaitu sekolah rakyat negeri dan sekolah rakyat partikulir. Dan yang kedua itu ada sekolah menengah atau middle bear school. Dan yang ketiga itu ada VAO, AMS, HBS, dan MHS. VHO itu Voorbereidende Hoger Onderwijs, AMS Algemeen Middelbaar School, HBS Hogere Burger School, MHS Middelbaar Handler School. Yang keempat, OVVO NSKS. OVVO itu Opleiding for Voorbereidend Onderwijs. MS itu Middelbaar School, dan KS itu adalah Nieuwe KS Quick School. Selanjutnya itu ada SPTK, ST, MT. SPTK itu Sekolah Tinggi Pertukangan, ST Sekolah Teknik, dan MTS itu adalah Middelbaar Technisch School. Lalu yang keenam itu ada SD 1 sampai dengan SD 3. Yang terakhir adalah SKG, SPNS, dan GOSPO. Government Opleiding School voor Onderwijzeres. Yang terakhir adalah poin yang keempat, yaitu penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan juga terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama, persiapan kewajiban belajar. Pada tahun 1950, dalam rangka pendidikan dan pengajaran untuk semua warga negara, disiapkan suatu rencana 10 tahun kewajiban belajar, yang dimulai dengan mengadakan daerah percobaan di Kabupaten Pasuruan, daerah Barat, dan Kabupaten Jepara, daerah Laut. Dan pada tahun ini juga, untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban belajar, diselenggarakan kursus pengajar untuk kursus pengantar ke kewajiban belajar KPK-PKB dengan lama belajar 4 tahun. Tetapi sesudah 1 tahun, calon-calon disuruh mengajar sambil belajar melalui kursus tertulis. Nah, ini adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada provinsi. Nah, antara lain ialah tugas dan kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah pendidikan agama. Peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan Menteri Agama menetapkan yang pertama, pendidikan agama diberikan pada tiap-tiap sekolah. Jadi pada masing-masing sekolah diberikan pendidikan tentang agama-agama seperti itu. Dan yang kedua, pendidikan agama sesuai agama masing-masing murid. Jadi mungkin ada yang Katolik atau yang Konghucu atau yang Islam, jadi mempunyai pendidikan agamanya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada biaya untuk pendidikan agama ditanggung oleh Kementerian Agama. Nah, jadi setiap biaya tentang agama, pendidikan agama itu ditanggung oleh Kementerian Agama, bukan menggunakan uang kita sendiri, melainkan uang pemerintah, yaitu Kementerian Agama itu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah guru-guru agama tunduk pada aturan sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi guru-guru nggak bisa seenaknya ya. Jadi guru-guru agama itu tunduk pada aturan sekolah yang bersangkutan. Jadi setiap sekolah juga berbeda aturannya, gitu. Nah, itu poin ketiga. Sekarang kita ke poin keempat. Pendidikan masyarakat.
Tenaga yang bekerja dalam bidang pendidikan masyarakat pada mulanya adalah guru-guru sekolah. Untuk menambah tenaga pendidikan masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, maka didirikan beberapa jenis kursus atau pusat latihan sebagai berikut. Yang pertama, kursus pengasuh pendidikan masyarakat. Lama belajarnya 1 tahun setelah tamat SD pada tahun 1960. Tamatannya ditugaskan menyelenggarakan dan mengasuh kursus-kursus pendidikan masyarakat di desa-desa. Nah, lanjut kita yang kedua, kursus penjenjang pendidikan masyarakat. Lama belajarnya 1 tahun setelah tamat SMP. Yang ketiga, kursus pemilik pendidikan masyarakat. Lama belajarnya 1 tahun setelah tamat SMA di Yogyakarta pada tahun 1951 dan di Lembang pada tahun 1961. Lulusannya ditugaskan di kewedanaan. Nah, yang keempat itu adalah Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM di Kebonjeruk, Jakarta pada tahun 1956. Yang pada tahun 1964 menjadi Pusat Pelatihan Nasional Pendidikan Masyarakat. Pada tahun 1957, PLPM berjumlah 13 buah dan pada tahun 1959 bertambah menjadi 14 buah. Nah, yang terakhir adalah poin partisipasi pendidikan swasta. Oke. Nah, sejak 1951, lembaga pendidikan swasta itu bermunculan baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Selain bercirikan keagamaan, terdapat pula sekolah-sekolah yang bercirikan kebangsaan dan netral. Pada tahun 1950 didirikan Majelis Pusat Pendidikan Kristen (MPPK), yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Badan yang mengkoordinasikan lembaga pendidikan Katolik pun berkembang dengan pesat dalam rangka mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang. Itu. Nah, jadi pada intinya, partisipasi pendidikan swasta itu ada 3. Pendidikan swasta bercirikan agama, pendidikan swasta bercirikan kebangsaan, dan pendidikan swasta netral. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai materi perkembangan pendidikan Indonesia Merdeka tahun 1959 sampai 1965 atau pada masa demokrasi terpimpin. Poin pertama yaitu mengenai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan demikian, Pancasila kembali pada rumusan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan dasar pendidikan. Secara formal, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kemudian, dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional, ditetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, adalah melahirkan warga negara yang sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Selanjutnya mengenai sistem persekolahan.
Gagasan-gagasan baru tentang sistem pendidikan nasional muncul dan terkristalisasi dalam usul yang disusun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional. Gagasan-gagasan yang diusulkan tentang pendidikan nasional tersebut antara lain yang pertama pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan bangsa atau nation building, yaitu pendidikan yang mempertimbangkan dan membangun suatu bangsa supaya dalam berdiri sendiri atas tanggungan jawab sendiri dapat menyelesaikan revolusinya di dalam dan di luar. Kedua, pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia. Yang ketiga, sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang baik terdiri atas unsur-unsur antara lain: pertama, dasar atau asas pendidikan nasional; kedua, tujuan pendidikan nasional; yang ketiga, moral pendidikan nasional; yang keempat, pancawardhana atau pengembangan pokok pendidikan nasional; yang kelima, pengembangan khusus dari pendidikan nasional; yang keenam, pelaksanaan pendidikan nasional. Selanjutnya yang ketujuh, politik pendidikan nasional. 8. Struktur perguruan atau persekolahan dalam rangka pendidikan nasional. 9. Kurikulum perguruan atau persekolahan dalam rangka pendidikan nasional. Ke-10. Metodik atau didaktik perguruan atau persekolahan dalam rangka pendidikan nasional. Unsur-unsur ini dipandang dan diterangkan dalam hubungan-hubungannya, sehingga membentuk suatu keseluruhan yang utuh. Tujuan pendidikan menurut asas-asas yang terletak dalam dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan menurut norma-norma moral diwujudkan dalam prinsip-prinsip pendidikan dan dikonkretisir dalam pokok-pokok pendidikan. Pokok-pokok pendidikan dilaksanakan menurut politik pendidikan dalam struktur perguruan. Sistem persekolahan yang lengkap disusun menurut prinsip-prinsip pendidikan. Metode pendidikan disesuaikan dengan jiwa dan bentuk kurikulum. Berdasarkan pemikiran tersebut yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka diusulkan konsep struktur persekolahan yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Yang pertama, sekolah taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian A untuk anak yang berusia 4 tahun dan bagian B untuk anak yang berusia 5 tahun. Dan merupakan kelas-kelas persiapan bagi sekolah dasar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk anak hendaknya mempertimbangkan diantaranya aspek perkembangan anak, aspek material, dan aspek lingkungan sosial. Yang kedua, sekolah dasar. Fungsi sekolah dasar adalah sebagai lembaga pendidikan pertama yang meletakkan dasar bagi pembinaan warga negara sebagai manusia sosialis Indonesia berjiwa Pancasila. Selain itu, sebagai peletak dasar bagi pembangunan kehidupan bangsa dengan menjadikan sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan yang lengkap, fungsional, dan ilmiah. Terakhir, sebagai lembaga pendidikan yang memberikan dasar-dasar pengetahuan dan kecakapan, serta memberi kesempatan bagi anak tamatan sekolah dasar
untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. SMP harus mengalami perubahan revolusioner pada jenis, sifat, dan lama pendidikannya, supaya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan nasional. SMP juga boleh disebut sebagai sekolah pemuda. Hendaknya memuat 4 tahun pelajaran. Kemudian, pelajaran terutama bersifat pembentukan umum menurut prinsip-prinsip pendidikan nasional. Jadi, dalam SMP belum ada spesialisasi. Kemudian, sesuai dengan perkembangannya itu, maka pendidikan di SMP sudah dapat mempunyai bagian-bagian, misalnya kelompok dasar, kelompok kesenian, kelompok perdagangan, kelompok administrasi, kelompok keterampilan, dan lain-lain. Dan pada akhir SMP, murid-murid tidak hanya mempunyai ijazah saja, melainkan juga sudah memiliki kecakapan jurusan sederhana, misalnya teknik, pertanian, dan sebagainya. Kecakapan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Jadi, jika murid tidak meneruskan sekolah, dia sudah dapat bekerja. Yang keempat, sekolah menengah atas. SMA yang baru merupakan suatu perguruan tinggi. Sekolah ini adalah sekolah kejuruan, jadi yang diutamakan bukan pembentukan umum, melainkan pendidikan dan pembentukan kejuruan. Pembentukan umum belum dihilangkan, akan tetapi diteruskan secara terbatas. Lama pelajarannya 4 tahun. Pada akhir sekolah ini, murid tamatan menerima gelar sarjana muda. Dengan ijazah ini, murid-murid dapat terjun dan masyarakat atau meneruskan pelajarannya ke universitas. Yang kelima, universitas. Universitas dari SMA baru atau perguruan tinggi menurut jurusannya. Universitas ini harus sungguh-sungguh bersifat akademis. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan pada masa demokrasi terpimpin ini diselenggarakan dalam bentuk yang pertama Sabta Usaha Tama. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi yang disebut sebagai Sabta Usaha Tama, yang terdiri atas penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharuskan usaha halaman, mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha kooperasi, mengadakan kelas masyarakat, serta membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. Yang kedua, Pancawardhana. Pada tanggal 10 Oktober 1960, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menetapkan Pancawardhana atau 5 pokok perkembangan yang terdiri atas beberapa poin, di antaranya perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional atau internasional atau keagamaan, perkembangan intelijensi, perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, serta perkembangan jasmani. Yang ketiga, Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru-Guru atau POMG. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tentang Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah antara lain menetapkan: yang pertama, guru mewujudkan dan memelihara hubungan erat
antara orang tua murid dan sekolah. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, panitia berusaha mengadakan pertemuan-pertemuan antara lain orang tua atau wali murid dengan guru-guru guna bersama-sama membicarakan hal-hal yang bertalian dengan sekolah, bertukar pikiran, dan bila perlu mengambil keputusan tentang sesuatu yang perlu mengambil keputusan tentang sesuatu yang perlu diselenggarakan. Kemudian menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan oleh sekolah, murid, dan guru yang belum atau tidak dicukupi oleh pemerintah. Yang ketiga, segala sesuatu dilaksanakan oleh panitia hanya mengenai semata-mata sekolah yang bersangkutan. Keempat, panitia tidak berhak mencampuri urusan pimpinan sekolah dan urusan teknis pengajaran yang menjadi kompetisi kepala sekolah, guru-guru, dan inspeksi pengajaran. Yang kelima, pada pertemuan didirikan suatu perkumpulan yang mengikat orang-orang tua murid dan guru-guru yang disebut sebagai Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru-Guru atau disingkat POMG, yang bertujuan ikut serta memelihara sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K nomor 4223-Kabupaten-1951, Jawatan Pendidikan Masyarakat memiliki beberapa tugas yang perlu diemban. Jawatan Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat atau Ditpenmas pada 1 Januari 1961 dengan 5 buah inspektorat, yaitu Pendidikan Fundamental, Pendidikan Kader, Pendidikan Perpustakaan Rakyat, Pendidikan Taruna Karya, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, serta Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat Kewanitaan yang didirikan pada tahun 1960 di Salaman, Kabupaten Magelang. Pada tahun 1964 bertambah menjadi 16 PLPM Kewanitaan. Yang kelima, perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi ditetapkan yang diundangkan di Jakarta 14 Desember 1961, antara lain menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah. Yang kedua, perguruan tinggi pada umumnya bertujuan membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Kemudian melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kemasyarakatan. Yang ketiga, penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh pemerintah dan badan hukum swasta. Yang keempat, kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada perguruan tinggi diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan garis-garis besar haluan negara. Yang kelima,
hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai, dan pengajar dalam lingkungan perguruan tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, universitas tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dari terbagi atas sekurang-kurangnya 4 golongan fakultas yang meliputi ilmu agama atau kerohanian, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu eksakta, dan teknik. Yang kedelapan, institut memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan yang sejenis. Yang kesembilan, sekolah tinggi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam satu cabang ilmu pengetahuan. Yang kesepuluh, akademi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi yang ditujukan kepada keahlian khusus. 11. Menurut kedudukannya, perguruan tinggi swasta terbagi atas yang pertama perguruan tinggi terdaftar dan yang kedua perguruan tinggi diakui, yang ketiga perguruan tinggi disamakan. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 62 tahun 1963 tentang penghapusan pembayaran uang kuliah pada perguruan tinggi negeri ditetapkan terhitung mulai tahun pelajaran 1963 hingga 1964. Pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dihapus. Yang keenam, kurikulum SD. Kurikulum sekolah rendah selama demokrasi terpimpin mengalami perubahan pada tahun 1964 yang dilaksanakan tahun 1965. Sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar. Kurikulum SD 1964 membedakan dua macam struktur program, yaitu SD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah dari kelas 1 sampai kelas 3. SD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1. Kurikulum SD 1964 terdiri atas 5 kelompok bidang studi atau wardana mencakup mata-mata pelajaran tertentu. Adapun kurikulum SD 1964 ialah sebagai berikut. Yang pertama, wardana perkembangan moral yang mencakup pendidikan kemasyarakatan dan agama atau budi pekerti. Yang kedua, wardana perkembangan kecerdasan yang mencakup bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, wardana pengembangan emosional atau artistik yang mencakup pendidikan kesenian. Yang keempat, wardana perkembangan keprigelan yang mencakup pendidikan keprigelan yang terdiri atas pertanian, peternakan, industri kecil, pekerjaan tangan, koperasi atau tabungan, dan keprigelan lain. Kemudian yang kelima, wardana perkembangan jasmani yang mencakup pendidikan jasmani atau kesehatan. Di samping itu, sekolah juga harus melaksanakan hari Krida. Yang kedua, kurikulum SMP. Pada tahun 1962, kurikulum SMP selama demokrasi terpimpin mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam tahun ajaran 1962 sampai 1963 sampai tahun ajaran 1968-1969.
Kurikulum SMP 1962 disebut juga sebagai kurikulum SMP gaya baru. Perubahan kurikulum SMP tersebut mencakup 4 hal penting, yaitu penghapusan bagian A dan B di kelas 3 SMP, penambahan 2 mata pelajaran baru yaitu ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga, dimasukkannya jam kerja dengan maksud memberi kesempatan kepada siswa mengembangkan bakat dan minatnya, serta pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan nasional Indonesia Merdeka di zaman perkembangan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966 sampai 1969, zaman awal Orde Baru atau transisi. Menurut Undang-Undang Dasar, Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaannya dilengkapi dengan 24 ketetapan MPRS, 1 resolusi MPRS, dan 1 keputusan MPRS tahun 1966. Tujuan dan dasar pendidikan. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi melalui TAP MPRS nomor 22/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Ketetapan ini memuat 7 pasal yang isinya: pasal pertama, mengubah diktum ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 bab 2 pasal 2 ayat 3 dengan menghapuskan kata dengan pengertian bahwa murid-murid dewasa menyatakan keberatannya, sehingga kalimatnya berbunyi menjadi menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Pasal 2, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Pasal 3, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4. Untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut, isi pendidikan adalah mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat kekayaan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Pasal 5, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan termasuk penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 supaya ditinjau kembali. Pasal 6, sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960, lampiran C1 nomor 1, supaya anggaran belanja negara untuk bidang pendidikan yang berjumlah 25% dilaksanakan. Dalam hubungan anggaran belanja ini termasuk perbaikan nasib guru atau pendidik bangsa. Pasal 7, memperkuat ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tentang kebudayaan dan menghilangkan dari kalimat pada lampiran A1 nomor 12 kata-katanya itu menggerakkan massa rakyat guna, sehingga kalimatnya berbunyi menjadi tujuan pembangunan kebudayaan mental, agama, dan kerohanian dalam tahap pertama ini adalah untuk melancarkan realisasi sosialisme Indonesia. Sistem persekolahan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 1954 dan UU Nomor 22 Tahun 1961. Penyempurnaan kurikulum pendidikan sekolah. Yang pertama ada kurikulum SD. Kurikulum SD 1964 diubah menjadi kurikulum SD 1968 yang berlaku pada tahun 1968. Dasar, tujuan, dan asas pendidikan Pancasila di SD mencakup 5 prinsip, yaitu yang A. Prinsip umum pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila menganut prinsip-prinsip integritas, kontinuitas, dan sinkronisasi. Yang B. Landasan ideal mencakup 3 ketentuan pokok, yaitu dasar pendidikan nasional adalah falsafah Pancasila, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati, isi pendidikan nasional terdiri atas 3 hal, yaitu mempertinggi budi mental pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.
Yang C, prinsip umum pembinaan kurikulum ini mencakup 3 hal, yaitu kriteria pemilihan bahan atau isi kurikulum, prinsip-prinsip didaktik dan metodik, dan sistem evaluasi yang menyeluruh, kontinu, dan objektif. Yang D, prinsip-prinsip pendidikan sekolah dasar mencakup 2 hal, yaitu tujuan pendidikan sekolah dasar dan garis-garis besar kurikulum sekolah dasar yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, ketiga, kelompok pembinaan kecakapan khusus. Yang E, asas-asas didaktik metodik sekolah dasar yang urayanya sama dengan yang tercantum dalam kurikulum SD 1964. Yang kedua, ada kurikulum SMP. Kurikulum SMP 1962 atau kurikulum SMP gaya baru disempurnakan menjadi kurikulum SMP 1967 yang mulai berlaku pada tahun 1968. Struktur kurikulum SMP 1967 adalah yang A, kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Kelompok mata pelajaran ini berfungsi membina dan mempertinggi moral Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta membina jasmani yang sehat dan kuat. Mata pelajarannya itu ada pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan olahraga. Yang B, kelompok pembinaan pengetahuan dasar. Kelompok mata pelajaran ini berfungsi mengembangkan akal pikiran untuk dapat menguasai dasar-dasar pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengenal lingkungan, hukum-hukum alam, meningkatkan kesejahteraan hidup, serta dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Mata pelajarannya itu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, ilmu aljabar, ilmu ukur, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan menggambar. Yang C, kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kelompok mata pelajaran ini berfungsi membina keterampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup di masyarakat. Mata pelajarannya itu ada administrasi, kesenian, prakarya, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, ada kurikulum SMA. Kurikulum SMA 1964 atau kurikulum Pancawardhana disempurnakan menjadi kurikulum SMA 1968 yang mulai berlaku tahun 1968. Tujuan pendidikan SMA yaitu membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi dengan jelas dilengkapi dengan dasar-dasar umum kecakapan kejuruan dan pembinaan pengembangan fisik yang kuat dan sehat, memberikan dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai bakat dan minat masing-masing dalam berbagai lapangan sehingga tamatannya dapat mengembangkan dirinya pada lembaga-lembaga masyarakat. SMA disederhanakan hanya terdiri atas 2 jurusan, yaitu jurusan Sastra Sosial Budaya dan jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam. Setiap SMA itu harus menyelenggarakan semua jurusan tanpa terkecuali, dengan penjurusan yang dimulai sejak kelas 2 SMA. Susunan kurikulum SMA 1968 adalah A. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. B. Kelompok pembinaan pengetahuan dasar mencakup mata pelajaran. Kalau kelas 1 SMA itu ada sejarah, geografi, ilmu pasti, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan koperasi, menggambar, sama bahasa Inggris. Kalau kelas 2 sama kelas 3 yang ambil jurusan sastra sosial budaya, mata pelajarannya itu ada bahasa dan kesusastraan Indonesia, mengarang, sejarah, geografi, dan antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, menggambar, bahasa Inggris, serta ilmu pengetahuan budaya. Untuk sastra budaya ditambah 3 mata pelajaran lagi, yaitu bahasa kawi daerah, sejarah kebudayaan dan kesenian, serta ilmu pasti. Untuk sastra sosial ditambah 3 mata pelajaran juga, yaitu ilmu pasti, pengetahuan dagang, dan tata buku. Kalau kelas 2 sama kelas 3 yang ngambil jurusan ilmu pasti pengetahuan alam, mata pelajarannya itu ada aljabar dan analit, ilmu ukur sudut, ilmu ukur ruang, fisika, matematika, kimia, biologi, geografi, menggambar, sama bahasa Inggris. Yang C, kelompok pembinaan kecakapan khusus mencakup mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga dan prakarya pilihan kayak kesenian, bahasa, keterampilan, dan lain-lain. Yang keempat ada kurikulum sekolah kejurusan. Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yang disebut kurikulum 1968.
Karakteristik kurikulum sekolah kejuruan 1968 adalah tujuan pendidikan adalah agar siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sekaligus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Titik berat ditekankan pada materi pelajaran. Orientasi pengajaran pada guru, artinya guru yang aktif dan siswa yang pasif. Pada umumnya, komunikasi pengajaran hanya satu arah. Organisasi kurikulum bervariasi antara satu jenis sekolah dengan jenis sekolah kejuruan lainnya. Dokumen kurikulum hanya berbentuk struktur program dan pada jenis sekolah ini dilengkapi dengan uraian mata pelajaran. Teori dan praktek dilaksanakan secara terpisah dengan bobot praktek kejuruan berkisar antara 20% sampai 50% dari keseluruhan program pendidikan. Serta kurikulum sekolah kejuruan menggunakan istilah jurusan. 2. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia pada masa pembangunan jangka panjang pertama. Menurut Undang-Undang Dasar, pembangunan jangka panjang pertama merupakan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaannya mengacu pada ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Sidang Umum MPR, terutama yang berkenaan dengan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pembangunan jangka panjang pertama mengacu pada pertama, TAP MPRS RI nomor 41 garis miring MPRS garis miring 1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan yang menjadi landasan penyusunan dan pelaksanaan Repalitas 1 yang dihasilkan Sidang Umum MPRS 1968. Kedua, TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan Sidang Umum MPR tahun 1973. Yang ketiga, ada TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan Sidang Umum MPR tahun 1978. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983 tentang garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan Sidang Umum MPR pada tahun 1983. Yang kelima, TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988 tentang garis-garis besar haluan negara yang dihasilkan Sidang Umum MPR pada tahun 1988. Tujuan dan dasar pendidikan. Yang pertama, TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973 antara lain menetapkan pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya, dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 antara lain menetapkan pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional, perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengalaman Pancasila oleh seluruh masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas baik negeri maupun swasta. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983 antara lain menetapkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, perlu diperluas ditingkatkan usaha-usaha penghayatan dan pengawalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau P4, pendidikan moral Pancasila, serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat. Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, pada TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988 antara lain menetapkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri, serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada Undang-Undang mengenai Pendidikan Nasional. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini antara lain menyatakan pada pasal 2 disebutkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan dan persekolahan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menetapkan bahwa sistem pendidikan nasional terbentuk dari dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sistem persekolahan terdiri atas 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar yang mencakup sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi yang memiliki dua macam program, yaitu program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional. Penyelenggaraan program pembangunan pendidikan. Yang pertama ada perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan. Menciptakan suatu keadaan sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, dan letak geografis. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar diprioritaskan di sekolah dasar melalui pembangunan unit gedung baru untuk menampung tambahan murid sejumlah 720.000 orang selama Repelita 2 sehingga daya tampung meningkat menjadi 20,9 juta anak pada Repelita 3. Pada Repelita selanjutnya, daya tampung SD terus meningkat sehingga menjadi 29,6 juta murid SD termasuk madrasah ibtidaiyah. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan ini dilanjutkan pada Repelita selanjutnya.
Pada Repelita 3, upaya ini antara lain dilakukan melalui pembangunan gedung-gedung baru, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, pengangkatan guru baru, serta penghapusan sumbangan pembangunan pendidikan atau SPP secara bertahap. Pada Repelita 4, upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dititikberatkan pada perwujudan pelaksanaan kewajiban belajar sekolah dasar serta perluasan kesempatan belajar pada pendidikan menengah. Pelaksanaan kewajiban belajar 6 tahun ditempuh melalui 7 jalur, yaitu yang pertama ada SD konvensional. SD konvensional itu SD biasa pada umumnya. Terus yang kedua ada SD Pamong. SD Pamong itu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua, dan guru untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang putus sekolah dasar. Yang ketiga ada SD luar biasa yang menampung beberapa jenis kelainan, yaitu kayak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan juga tunaganda yang ditampung dalam satu sekolah. Terus ada juga SD terpadu. SD terpadu itu sekolah yang diselenggarakan berada dalam satu komplek dan dikelola secara terpadu baik dari aspek kurikulum, pembelajaran, guru, sarana dan prasarana, manajemen, dan evaluasi sehingga menjadi sekolah yang efektif dan berkualitas. Terus ada juga Madrasah Ibtidaiyah dan program kelompok belajar atau Kejar Paket A. Pada Repelita 5, upaya perluasan dan pemerataan kesempatan belajar diprioritaskan pada perluasan kesempatan belajar pada jenjang di atasnya atau SLTP sebagai persiapan kewajiban belajar selama 9 tahun. Perluasan SMP mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 1975 atau 1976 sebagai antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah tamatan SD yang diperkirakan mulai terjadi pada tahun 1979. Upayanya itu dilaksanakan pembangunan prasarana SMP yang mencakup pembangunan unit gedung baru dan penambahan ruang kelas baru yang mulai diberlakukan pada tahun 1975-1976. Perluasan kesempatan pendidikan pada jenjang SMA dilakukan pada tahun 1978-1979 dengan membangun unit gedung baru dan penambahan ruang kelas baru, sedangkan untuk sekolah kejuruan dimulai pada tahun 1983-1984 yang terbatas pada sekolah kejuruan tingkat pertama, STM Pembangunan, STM 3 tahun, STM Pertanian, STM Khusus, dan SMEA. Yang kedua ada peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan pada masa PJP pertama antara lain pengadaan alat pendidikan untuk SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, sekolah keguruan, dan untuk perguruan tinggi, pengadaan buku pelajaran SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, sekolah keguruan, dan untuk perguruan tinggi, pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pengajar yang meliputi pengangkatan guru dan penjaga sekolah, dan penataran guru SD, pengangkatan dan penataran guru SMP dan SMA, pengangkatan dan penataran guru sekolah keguruan, pengangkatan dan peningkatan tenaga dosen. Yang terakhir ada perubahan kurikulum. Pada masa PJP pertama, terjadi 3 kali perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1968 diperbaharui menjadi kurikulum 1975 dan diperbaharui lagi menjadi kurikulum 1984. Pada kurikulum 1968 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati. Isi pendidikannya itu mempertinggi budi pekerti, akhlak, dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik yang kuat. Ciri utamanya itu, organisasi kurikulumnya berorientasi pada bahan atau materi pelajaran. Mengacu pada TAP MPR nomor 2 /MPR 1973 tentang GHBN dan dengan menampung berbagai hasil percobaan dalam bidang pendidikan waktu itu, maka kurikulum 1968 diperbarui dengan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan dengan menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disingkat PPSI yang selanjutnya dijabarkan ke dalam satuan pelajaran atau modul.
Ciri utamanya itu organisasi kurikulumnya berorientasi pada tujuan pendidikan dan menekankan CBSA. CBSA itu pendekatan pengajaran melalui siswa aktif di kelas. Tetapi, kurikulum ini masih bersifat sentralistik. Lahirlah TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983 tentang GBHN dan berbagai masukan dari Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional atau KPPN. Kurikulum 1975 ini akhirnya diperbaharui ke kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984, ciri utamanya itu pendekatan pengajaran melalui metode CBSA. Materi pelajaran diberikan dengan konsep spiral yang artinya semakin tinggi kelas atau jenjangnya, semakin dalam dan luas pula materi pelajarannya. Selain itu, sudah memakai metode praktik, jadi penyampaian materi tidak hanya sekedar ceramah. Dalam penyusunan kurikulum 1984 ini, terdapat pula kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di antaranya, penambahan mata pelajaran inti yang awalnya hanya berjumlah 8 menjadi 16 mata pelajaran inti, ditambah lagi penambahan pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Hal ini berkaitan dengan perubahan yang dilakukan pada program jurusan di SMA. Jika pada kurikulum 1975 itu terdapat 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, maka pada kurikulum 1984 ini jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A itu terdiri dari A1 penekanan pada mata pelajaran fisika, A2 penekanan pada mata pelajaran biologi, A3 penekanan pada mata pelajaran ekonomi, A4 penekanan pada mata pelajaran bahasa dan budaya. Sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung berkecimpung di masyarakat. Tetapi, mengingat program B ini memerlukan sarana sekolah yang cukup, maka program ini untuk sementara ditiadakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.